Insya Allah kita akan membahas sesuai requestnya tentang akidahnya. Nanti saya akan bicara tentang peta akidah di dunia. Jadi sebenarnya posisi kita di mana. Sebelumnya kita mau memahami dulu sih akidah itu artinya apa. Ya. Apa yang disebut akidah. Nah, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua dimanapun berada. Al-arwah junudun mujannah. Ruh itu semuanya terhubung, terkoneksi. Kalau mereka kenal, mereka akan akrab. Kalau mereka tidak kenal, mereka akan berselisih. Semoga kita termasuk arwahnya yang dulu pernah bertemu di alam arwah sana. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kenapa iya nasi. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Akidah secara bahasa itu berasal dari kata aqadah. Kalau bahasa Arabnya aqidah. Aqidah secara harfiah itu berarti ikatan. Ini aqidah. Apa arti aqidah? Itu ikatan. Bisa juga artinya perjanjian. Maka disebut akad ya, perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu arti dari aqidah ya. Jadi apabila seseorang mengatakan akidah, akidah, nah inilah maknanya lebih kurang. Apabila kemudian kita menyebut akidah Islam, berarti ikatan atau perjanjian seorang muslim, seorang mukmin yang percaya kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini secara harfiah. Jadi kalau orang menyebut akidah, akidah, akidah Ahlussunnah atau apapun itu, maka ini yang akan kita maksud. Apabila kita mengartikan akidah secara lebih spesifik lagi, ini turunan dari mana? Nah, kita biasa membagi dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita tentang kedatangan seorang laki-laki. Tentu teman-teman masih ingat. Dulu saya membaginya cuma 3. Sekarang setelah kita perhatikan hadisnya ternyata ini ada 4 atau 5 pilar. Jadi pertanyaan pertama itu tentang wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi Jibril bertanya apa itu Islam. Pertama Islam dulu. Kemudian yang kedua bertanya tentang iman. Dan yang berikutnya beliau bertanya tentang ihsan. Setelah itu bertanya tentang kiamat. Nah, ini paling horor sekarang nih ya. Maka muncullah ilmu tentang ilmu akhir zaman. Nah, 4 pilar ini, teman-teman, ini penting sekali. Jadi kalau kita bagi 25% dan 5% ya. 25% yang ini, 5% yang ini. Ketika orang bicara Islam, maka jawabannya adalah tentang rukun Islam fiqih. Ini melahirkan ilmu namanya fiqih. Iman ada 6, jadi di sini ada 5, sini ada 6. Iman melahirkan ilmu tentang yang kita sebut hari ini, yaitu tentang ilmu akidah. Ihsan itu 2 tingkat aja dia. Ihsan melahirkan ilmu yang kita sebut tazkiyatun nafs. Kalau ulama di Al-Azhar atau Buya Hamka menyebutnya dengan tasawuf. Mungkin banyak orang takut dengan istilah ini, tapi saya termasuk orang yang kurang takut masalah ini, nggak ada ya. Karena untuk kebenaran kita nggak usah takut. Yang berikut adalah tentang tanda kiamat. Tanda kiamat nggak ada batasnya, banyak sekali. Nah, ini kemudian eskatologi tentang akhir zaman. Maka muncullah pergerakan khilafah ala minhajin nubuwah. Kita sebut saja ini khilafah. Khilafah di sini nggak boleh salah pilih. Karena banyak di luar sana konsep-konsep khilafah atau kajian-kajian. Nah, sahabat-sahabat dimulakan Allah, dulu saya mengira cuma 3 aja. 1, 2, 3. Islam, iman, ihsan. Ternyata hadisnya menyebutkan tentang kiamat. Jadi bahkan tentang kiamat itu ada 2 pertanyaan. Nah, ini hadis apa ini? Jadi kalau ada yang bertanya ini dalil dari mana? Hadis riwayat Muslim nomor 1 di Kitabul Iman. Ya, bisa dilihat ada sekitar 2 halaman. Nah, kajian akidah itu 25% daripada kajian tentang yang kita sebut ini agama. Ini harus benar-benar matang. Kita kalau punya komunitas, pergerakan kita harus jelas. Kita di mana nih? Islam, iman, ihsan, kemudian kiamat. Nah,
khilafah yang ada di hadis itu ada kuncinya, ala minhajin nubuwah. Nubuwah ini nggak cocok logi. Nubuwah ini babnya kemurnian ruh, kemurnian kolbu. Ini nggak bisa pakai emosi, betul-betul mengikuti isyarat-isyarat ilahiyah. Nah, sekarang orang banyak kajian akidah, kajian fikih, kajian tasawuf, tapi dia fokus di satu aja lalu menyalahkan yang lain. Nah, yang paling lucu ketika ada wilayah fikih, wilayah sini itu menyalahkan masalah yang iman. Nah, ini nggak nyambung. Contoh, kebalik biasanya. Masalah iman, ini juga disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ini ada sebutan lainnya, tauhid. Disebut juga dengan usuluddin, ya. Ini sebutan-sebutannya. Kalau di kampus disebut teologi. Teologi, tiga ilmu ini, teman-teman, ini sama. Tiga ilmu ini oleh beberapa orang digiring untuk menghukumi fikih. Misalnya ada tata cara berdoa, ziarah kubur, itu kan persoalan-persoalan fikih yang sebenarnya tidak ada wilayah iman di situ. Iman orang udah aman lah. Kalau dia sudah percaya dengan rukun iman yang 6, maka urusan-urusan yang ada di fikih ini menjadi aman. Ya. Begitu juga urusan tasawuf menjadi selamat. Apalagi urusan akidah, urusan kiamat itu menjadi oke. Apabila seseorang dominan belajar salah satu ini, maka akan berakibat kepada sifat yang over ya. Nanti coba kita lihat. Ini saya hapus dulu istilah ini, tauhid. Teman-teman yang dimuliakan Allah, belajar fikih itu melahirkan suatu metodologis yang kita sebut dengan mazhab ya. Nah, dari mazhab ini muncullah kemudian ada tren, ada ratusan mazhab muncul dari masa ke masa, bahkan di zaman Rasulullah sudah ada mazhab sahabat. Ada mazhab tekstual, ada mazhab kontekstual. Nah, ini kita baca dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perintah diplomat yang dikirim ke Bani Quraidah. Ya. Di situ terjadi perbedaan antara satu kelompok yang mendengar bahwa Nabi bersabda, janganlah kamu berangkat, janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah jalan, udah mau terbenam matahari, mereka masih ingat kalam ini, belum sholat asar. Akhirnya kemudian mereka mengundur, tapi kelompok yang lain mengatakan, maksud Nabi mengatakan itu agar kita buru-buru, semoga bisa sholat asar di Bani Quraidah. Jadi dua sahabat memahami bahasa Nabi itu dua makna. Hendaklah kalian buru-buru, semoga nanti kekejar sholat asar di Bani Quraidah. Yang pertama, enggak begitu. Harus sholat asar di Bani Quraidah, mau telat mau cepat. Nah, ini di zaman sahabat sudah muncul, teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah. Apalagi di masa kita lebih kompleks karena persoalannya lebih banyak. Dulu kan nggak ada seperti kita sekarang, nggak ada Zoom, ya, nggak ada handphone, nggak ada smartphone, nggak ada macam-macam lah. Maka persoalannya nggak banyak juga. Ada mazhab ini kemudian berkembang. Allah memfilter sendiri, lalu tersisalah 4 mazhab. Nah, ini 4 mazhab yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Nah, itu yang kita sudah kenal ya. Nah, ini apa core-nya? Core-nya adalah hukum zahir. Ingat-ingat ini ya. Hukum zahir. Jadi dia nggak ngurusin akidah, ya. Dia nggak ngurusin tasawuf, dia nggak ngurusin soal hari kiamat. Dia hanya mengurusi hukum zahir. Kalau kotor, bagaimana cara mensucikannya? Jika mau sholat, bagaimana caranya menutup auratnya, gimana gerakannya, gitu. Sekarang muncul kecenderungan orang tidak mau belajar mazhab. Mazhab ini teman-teman, ini baru mazhab fikih yang saya cerita. Di sini juga ada mazhab hadis. Ahli hadis juga ada mazhabnya. Ya. Oh, kalau mazhab hadis lebih dari 4, ya, lebih dari 4, bisa banyak. Mazhab hadis itu bukan mazhab hukum zahir, tapi dia mazhab cara meriwayatkan atau cara menjelaskan kabar dari Nabi. Jadi hadis itu adalah tata cara penyampaian berita. Maka sebenarnya tidak ada mazhab ahlul hadis kecuali yang sudah tergabung dalam fikih.
Nggak ada namanya mazhab sunnah kecuali sudah tergabung dalam fikih, karena ahli fikih itu semuanya imam sunnah. Ya, kayak kita tinggalkan itu. Inilah yang kemudian muncul ilmu fikih, ilmu hadis, termasuk ilmu tajwid itu masuk ke situ semua. Yang jadi fokus kita sekarang adalah ilmu akidah. Nah, dari ilmu akidah ini muncullah teman-teman yang melakukan Allah yang kita sebut manhaj. Kalau orang ngerti bahasa Arab, sebenarnya mazhab dengan manhaj itu hampir sama. Berbedanya adalah manhaj itu sistem pemikiran. Mazhab kan aslinya pemikiran juga. Jadi di akhir-akhir sekarang dibedakanlah ini manhajnya apa gitu ya. Manhaj ini melahirkan kalau versi hadis Nabi 73 malah. Hanya satu yang benar. Berat kan ini. Satu ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan, kita turunkan di sini. Jadi firqah bahasa Arabnya saya tulis firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Apa arti firqah najiyah? Najiyah artinya selamat. Ya, najiyah artinya selamat ya. Namanya firqah najiyah, ya semua orang mengklaim dirinya firqah najiyah. Nah, ini masalahnya. Dalam hadis Nabi, riwayat Abu Daud, an-najiyah itu kata Nabi al-jamaah. Ini hadis Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud teman Imam Bukhari. Abu Daud al-jamaah. Ada kelompok yang kedua, karakter kedua yang Nabi katakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau kita tulis ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, ma'ana alaihi, teman-teman, ma'ana alaihi disebut sunnahku. Ashabi jamaah. Maka digabunglah ahlus sunnah wal jamaah. Dari sinilah muncul kata ahlus sunnah wal jamaah ditambah dengan hadis ini. Ya. Ini hadis riwayat siapa? Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi ini murid dari Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, ini yang disebut firqah an-najiyah. Nah, siapa saja yang ngaku firqah an-najiyah, teman-teman? Nah, ini ada banyak nih yang ngaku firqah najiyah. Bahkan semua kelompok ngaku firqah najiyah. Syiah aja ngaku najiyah. Mu'tazilah ngaku najiyah. Tapi mereka tidak menggunakan hadis ini. Jadi kelompok Syiah nggak pakai hadis ini karena mereka benci sama sahabat Nabi. Ya. Nah, mereka nggak pakai washabi. Ya, mereka pakai al-jamaah aja. Lalu siapakah yang dalam sejarah umat Islam mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Kita coba ukur dulu dari awal abad pertama, kedua, ketiga. Mulai muncul populer itu di abad ke-3 dan ke-4. Ya. Abad ke-3, nah ini abad nih teman-teman, muncullah imam namanya At-Tahawi. Imam Tahawi ini umurnya panjang, tapi wafatnya di abad ke-4. Nah, di abad ke-4, ini mereka ini hampir barengan umurnya. Tahawi ini wafatnya lebih awal ya. Di abad ke-4 muncullah Imam Al-Ash'ari. Nanti saya sebutkan silsilahnya. Begitu juga temannya namanya Al-Maturidi. Lalu kemana imam yang 4? Nah, kalau masih nanya imam yang keempat berarti nggak fokus. Kok nggak ikut mazhab Syafi'i aja? Lah mazhab Syafi'i itu dikenal sebagai mazhab fikih, bukan sebagai mazhab akidah. Ya. Akidah Tahawi, teman-teman, Imam Tahawi ini ahli hadis. Imam Asy'ari juga ahli hadis. Imam Maturidi juga disebut imam sunnah. Saya sudah pernah ke kampung Maturidi ini disebut imam sunnah. Ya. Namanya Muhammad ya. Al-Maturidi. Imam Tahawi ini berguru ke siapa? Imam Tahawi berguru ya, kepada Imam Al-Muzani ya. Dia berguru kepada Muzani, Al-Qarabisi. Nanti nyambung ke Imam Ahmad. Dia berguru kepada imam-imam yang nyambung kepada imam murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang kita sering dengar dengan Hanbali bin Hanbal. Ya. Disebut dengan Hanbali. Sama teman-teman. Asy'ari juga berguru kepada murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Maturidi yang nggak beda dikit. Dia punya jalur yang lain. Jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah yang dimaksud dalam sejarah. Sejarah sampai abad kalau di Hijriah itu sampai abad ke-13 ya. 12, 13
Jadi sampai ke abad 12 dan 13 yang disebut ahlus sunnah haula, ya, ahlus sunnah. Nah, ini mereka ini nih. Jadi kalau disebut idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fahaula il asyar al maturidiyah, atau pada abad ke-13 sampai sekarang abad 15 ada lagi yang nambah, ya. Di bab Tohawi ini ada yang nyempil kelompok namanya Salafi. Ini plus aja. Tapi Salafi membatalkan ini. Bahkan akidah Salafi bertentangan dengan akidah Tohawi. Dalam beberapa hal, ya. Nanti kalau ada waktu kita sebutkan di mana aja pertentangannya. Bahkan akidah Salafi yang kemudian juga disebut Wahabi berpolemik dengan Asy'ari dan Maturidiyah. Ya, tolong suaranya teman-teman, ya. Nah, kira-kira seperti ini petanya. Bahkan tidak hanya itu, Salafi versus 4 mazhab. Tidak hanya itu, Salafi versus Sufi. Jadi banyak sekali ini masalahnya nanti. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu, teman-teman. Mungkin ini kehendak Allah kali, ya. Ya, pastilah kehendak Allah. Nah, ini di abad 15 ini. Sekarang, mulai dari abad 13 sampai sekarang. Saudi itu kan negara baru muncul 1924. Itu menjadikan Makkah dan Madinah sekarang berakidah dan bermazhab dan bertarbiyah ala Salafi sampai hari ini. Jadi Saudi, Makkah, Madinah, teman-teman, kalau kita menonton di Makkah, Madinah kan pakai akidah ini, ya. Sebelum 1924 akidah apa dong? Ya. Jadi hanya dari 1924 sampai sekarang, tahun berapa sekarang? 2021. Ya, belum 100 tahun. Mau genap 100 tahun. Jadi jangan kemudian membawa tempat, kesucian tempat itu lain soal, itu bab cerita lain, ya, bab politik. Baik, ini petanya kalau saya tulis, ya, biar tidak kaget. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, inilah rahasianya. Saya tutup, ya, tentang ini. Kalau tasawuf nanti kita bahas di lain waktu. Kok tasawuf ini juga macam-macam alirannya, ya. Ma'ana ahli washabi yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ada ashabi, sahabatku? Karena Nabi tahu bahwa tidak semua orang bisa ketemu Nabi. Maka cukup ketemu murid Nabi. Siapa murid Nabi? Sahabat Rasulullah SAW. Ini yang disebut sanad. Maka teman-teman, dulu guru-guru kita di surau-surau, di pesantren, di daya-daya, di langgar-langgar, itu mereka menjaga stabilitas itu. Bahkan sampai sekarang di masyaikh-masyaikh Al-Azhar di Timur Tengah, ada masjid, ada zawiyah atau masjid yang disebut Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Apa saja kaidah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang gampang. Ya, silakan diperhatikan. Biar gampang, teman-teman, kita ambil surat Qul Huwallahu Ahad dan satu lagi surat Asy-Syura ayat 11. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan juga di luar. Pertama, Qul Huwallahu Ahad. Maka akidah Ahlus Sunnah, kalau kita tulis Ahlus, Latin aja, ya. Akidah Ahlus Sunnah, kita pendek aja. Ahlus Sunnah. Itu ada pilar-pilarnya. Apa aja pilar-pilarnya? Pertama, tauhid. Tauhid yang bagaimana? Nah, di sini baru dipecah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Tauhid yang bagaimanakah itu? Tauhid yang pertama, Allah Subhanahu wa taala diyakini bukanlah benda. Allah ada tapi bukan benda. Jadi wujud, Allah itu wujud tapi bukan benda. Benda itu sifatnya apa? Benda itu sifatnya tempat. Nah, ini coba teman-teman. Saya turunkan di sini. Benda. Belah kanan, ya. Benda ini bahasa Arabnya jismun. Benda itu disebut jism. Apa karakter benda? Pertama, karakter benda adalah tempat. Dia butuh tempat. Coba bayangkan satu rumah, satu mobil, tapi tidak ada tempat. Tubuh kita atau malaikat atau jin tapi tidak bertempat. Dan itu nggak mungkin.
Maka tiadalah benda-benda ini kecuali dia bertempat. Di mana tempatnya? Ada yang di langit, ada yang di bumi, ada yang tanah, ada yang udara, itu tempat. Kemudian dia punya ukuran. Nggak ada benda di dunia ini kecuali ada ukurannya, besar, kecil, gitu ya. Yang berikut, gerak. Benda itu bergerak. Ada satu lagi, kalau nggak bergerak, diam. Ini disebut benda, teman-teman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, coba lihat, tauhid, tidak benda. Berarti Allah tidak bertempat, Allah tidaklah dinilai dengan ukuran, Allah tidaklah dinilai dengan gerak, tidak boleh diyakini juga diam. Maksudnya apa kaidah begini? Inilah qul wallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad artinya Allah ahad, Allah esa, Allahus samad, Allah menjadi tempat semuanya bergantung. Tempat itu kita bergantung tempat. Allah tidak ada yang di alam semesta ini kecuali bergantung kepadanya. Bahkan aras itu bergantung kepada Allah. Gitu. Itu maknanya Allahus samad. Ya, biar nggak susah dalilnya. Nanti kalau kita kasih dalil yang panjang, takutnya nggak bisa dihafalin ya. Ini prinsip al-ikhlas 1-4. Nah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Kenapa? Inilah makna ahad. Maka jika disebutkan Allah itu istawa al-ars, misalnya nih istiwa. Ada ayat nih, istawa. Istawa itu secara harfiah apa artinya? Duduk. Duduk itu bagian dari gerak, bagian dari diam, ya. Duduk itu perlu tempat, duduk itu perlu ukuran. Wah, kan gawat. Maka istiwa Allah bukanlah duduk. Lalu bagaimana istiwanya Allah? Hanya Allah yang tahu. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita nggak perlu mentakwil. Ini akidah Ahlussunnah yang saya yakini. Jadi kita nggak perlu mentakwil, walaupun saya tidak melarang takwil. Kenapa? Takwil itu bahkan wajib untuk beberapa kondisi. Misalnya ada kondisi hadis, maritu falam ta'udni, hadis qudsi, aku sakit kalian tidak kunjungi. Itu kalau nggak ditakwil bahaya, bisa kafir. Allah mengatakan aku sakit, itu harus ditakwil. Ternyata Allah sendiri yang mentakwil. Maka wajib ditakwil. Jadi takwil itu bukanlah satu larangan, juga anjuran. Ya hukumnya berubah-ubah. Ini cara menurunkan kajian tauhid, teman-teman. Ya. Allah itu ada, jadi wujud. Namun kelompok yang disebut mujassimah, hati-hati. Ada kelompok namanya mujassimah. Kelompok mujassimah ini meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat jisim. Dia tidak mengatakan Allah itu jisim, tapi sifatnya jisim. Jadi zatnya tidak. Zatnya bukan jisim. Bukan benda. Tapi sifatnya iya, gitu ya. Sifatnya jisim, itu sama dengan jisim. Nah, ini bahayanya. Ini kelompok namanya mujassim. Zatnya bukan jisim, bukan benda, tapi sifatnya sama dengan jisim. Apa kata mereka? Nah, ini hati-hati, ini logikanya nih, sampai sekarang kok dipakai. Katanya mengharamkan ilmu mantik logika, tapi logika itu dipakai. Apa kata mereka? Wujud itu, ini wujud itu harus bertempat. Tempat. Kalau tidak bertempat, berarti nggak wujud. Nah, ini namanya mujassimah. Kita jawabnya nggak begitu. Tidak semua wujud itu bertempat. Kenapa? Karena tempat sifatnya benda. Wujud itu ada yang bukan benda. Nah, jadi teman-teman, coba saya lanjutkan ininya. Wujud. Wujud ya. Wujud itu artinya ada, yang maha ada. Allah yang maha ada itu beda dengan kita yang ada. Wujud ini ada dua. Ada wujud
yang tidak pernah tiada disebut wajib. Disebut wajib ya. Wajib ada. Jadi coba bayangkan ada meja tapi nggak ada yang buat. Coba bayangkan ada rumah tapi nggak ada yang buat. Bayangkan rumah nggak ada yang cipta gitu. Berarti otak kita bilang apa? Pasti ada yang buat. Namanya wajibul wujud. Wajib. Ada wujud yang mungkin. Udah jadi bahasa Indonesia. Mungkin. Bisa ada, bisa tidak. Kita menikah, bisa punya anak, bisa nggak punya anak. Kita bekerja, bisa kaya, bisa nggak kaya. Mungkin ada, mungkin tiada. Ya, berarti pernah tiada. Kalau wajib begini. Wajib ini beda dengan mungkin. Mungkin ini benda. Sedangkan wajib bukan benda. Gini teman-teman. Semoga pusing ya. Allah Subhanahu wa taala wajib ini makhluk, yang itu khaliq ya. Oke, kira-kira gitu contoh kalau belajar tauhid yang agak sedikit serius, mensyarah, mentafsirkan surat Qul Huwallahu Ahad. Baik teman-teman, Ustadz Aulia, saya rasa cukup dulu.